Penyebab yang paling sering itu adalah pola makan yang tidak teratur, terus pencetus makanannya, misal kebiasaan makan pedas, kecut, soda, kafein, ya. Kemudian ya alkohol ya bisa juga. Kemudian ya sekali lagi stres pun kita tidak bisa menyingkirkan karena itu salah satu jadi pemicu munculnya keluhan ini. Kalau seandainya kita mengabaikan gejala-gejala tadi, dampaknya apa nih dok? Yang berikutnya, GERD menyebabkan kematian. Ini mitos atau fakta? Sobat K pernah nggak ngerasa kembung, mual, sampai muntah, nggak selera makan, kadang sampai kerasa nyeri di ulu hati. Kira-kira kondisi ini diakibatkan MAH atau GERD? Mungkin ada di antara kita yang masih belum bisa membedakannya. Makanya, kita perlu mengenali perbedaan kedua penyakit ini. Tapi nggak sekedar mengenali, segera ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Sore ini BTS berbagi tips sehat akan mengulas MAH versus GERD. Saya Iksan Anugrah ditemenin Dr. Shervi Eva Wijaya Ningrum SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Jember. Selamat sore Dr. Shervi. Selamat sore Mas Ihsan. Salam sehat ya dokter. Dan sehat. Oke, nah boleh dideketin dikit mic-nya. Oh. Nah, siap. Selain Dr. Shervi, ada juga Mbak Fitri. Apa kabar? Baik Mas Ihsan, selamat sore juga buat Sobat K yang ada di rumah. Baik, nah ini Mbak Fitri juga boleh disesuaiin mic-nya ya, biar lebih enak lagi pas ngomong nih. Oke, mantap. Nah Sobat K yang nonton di YouTube channel, Sobat K juga bisa ikutin lagi konten-konten kita yang sebelumnya. Selain di YouTube K Radio, bisa juga diakses di Siloam Hospital Jember. Sore ini kita akan membahas tentang MAH versus GERD. Mungkin ada di antara Sobat K yang masih belum bisa membedakannya. Kemudian bagaimana cara nanti kita mengobati MAH versus GERD. Kemudian pantangan apa yang harus dijalankan oleh seseorang yang menderita penyakit ini. Kita akan bahas semuanya dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Ada banyak info-info juga ya Mbak ya, promo-promo ya. Ya, pastinya nanti kita akan share ke Sobat K. Oke, baik. Nah, kita mungkin mengawali dulu nih dok dari perbedaan MAH sama GERD ini gimana sih? Ya, jadi sebenarnya MAH dan GERD itu kan keluhan yang berhubungan dengan lambung. Nah, yang berbeda itu adalah pada kalau GERD, jadi GERD itu dia asam lambungnya yang naik. Kenapa asam lambung naik? Itu karena sphincter saluran tenggorok kita sama lambung itu ada sphincternya atau katupnya, di mana pada penderita dengan GERD itu sphincter itu sudah tidak berfungsi dengan bagus. Nah, asam lambungnya itu yang menyebabkan dia akan naik karena katupnya yang bermasalah itu. Nah, sedangkan MAH itu lebih ke peradangan di lambungnya, di mana sensasinya pun yang ditimbulkan biasanya kalau MAH itu lebih ke kayak perih ya, perih di ulu hati, bisa sampai mual, apalagi sampai muntah ya bisa. Ada beberapa juga kasus, dok saya sakit MAH-nya diare, itu ya mungkin juga. Kalau kembali ke GERD ya lebih ke kayak sensasi terbakar, kadang itu sampai sesek, terus ada sensasi rasa pahit di lidah, padahal nggak ada minum jamu atau obat-obatan, itu ada. Kadang asam, kemudian sering sendawa, itu kita curiganya ya karena asam lambungnya yang naik, kemungkinan ya GERD, seperti itu. Oke, berarti kalau tadi yang sempat saya spill di awal nih, mulai dari kembung, mual, muntah, nggak selera makan, nyeri ulu hati, itu termasuk MAH ya dok ya? Lebih ke MAH. Oke, baik. Nah itu dia Sobat K, perbedaan antara GERD sama MAH. Nah kalau kita udah tahu perbedaannya, ini juga ada sebuah istilah nih dok, yang disebut-sebut ini kan muncul ya di dunia maya, yaitu GERD anxiety. Apa ini dok yang maksudnya GERD anxiety? Jadi GERD anxiety itu kemungkinan penyebab GERD-nya disebabkan oleh anxiety itu kan cemas ya, cemas yang berlebihan. Jadi keluhan yang dirasakan penderita itu karena pemicunya kecemasan. Nah, cemas itu ya itu tergantung dari masing-masing kepribadian seseorang. Jadi belum tentu juga GERD
itu selalu dengan kecemasan atau anxiety. Tapi juga anxiety belum tentu juga keluhannya GERD. Jadi harus kita analisis dulu ya, apakah ini GERD cuma ya tanpa kecemasan atau GERD dengan kecemasan, di mana otomatis untuk penanganannya pun sedikit berbeda. Jadi pada GERD dengan kecemasan itu ada kalanya perlu dilakukan konsultasi ke bidang kayak psikologi atau psikiater seperti itu. Penanganannya jelas ini tidak melulu ke dokter ini ya, medis ya dok Iya, ya. benar. Tapi bisa ke psikolog atau ke psikiater. Benar. Itu tadi. Pernah ngerasa mungkin Mbak Fitri kayak antara MAH atau GERD ini? Iya, kayaknya sih ini adalah penyakit yang paling umum diderita buat kaum muda yang lupa makan, telat makan. Bener nggak sih dok? Kalau misalkan nunda-nunda makan itu kerasa banget sih dok, di ulu hati tuh rasanya perih gitu dan sering sendawa juga sih dok. Itu Iya. sih. Jadi memang kalau MAH atau GERD itu pemicunya biasanya karena lifestyle ya. Lifestyle itu nggak selalu cuma pola makan, jenis makanan. Jangan lupa kecemasan atau stres ya, stresor, manajemen stres yang kurang bagus, otomatis akan mempengaruhi semuanya, termasuk kecukupan tidur. Biasanya kalau cemas, ini kan GERD MAH tuh biasanya paling sering munculnya tengah malam. Nah, pada penderita nih tengah malam sudah panik, sudah cemas, googling mereka ya, cari di internet penyebabnya, Iya, malah betul. makin cemas, ya. makin panik, sensasinya makin kok tambah sesek, ini kok tambah nggak enak, saya mau mati nih, padahal nggak Sugesti seperti ya, Dok, itu ya. gitu. Oke. Kalau dikaitin GERD sama anxiety, tentu masalah emosional ini akhirnya memicu penyakit ya dok. Iya benar. Jadi Sobat K kalau mungkin merasakan yang seperti ini silakan jangan langsung dilakukan self diagnose sendiri, bisa ke fasilitas layanan kesehatan, nanti pasti bakal dianalisa dulu ya dok ya. Benar. Nanti pasien ini harus diarahkan kemana untuk penanganan selanjutnya. Berarti salah satu penyebab GERD ini anxiety ini dok. Mungkin ada penyebab-penyebab lain nih yang buat orang terkena GERD sama MAH ini. Iya, penyebab yang paling sering itu adalah pola makan yang tidak teratur, terus pencetus makanannya, misal kebiasaan makan pedas, kecut, soda, kafein, ya. Kemudian ya alkohol ya bisa juga. Kemudian ya sekali lagi stres pun kita tidak bisa menyingkirkan karena itu salah satu jadi pemicu munculnya keluhan ini. Jadi kita tetap nggak cuma sudah jaga makan ini, tapi stresnya kita nggak bisa menangani, ya tidur pun juga kacau juga, sering begadang, itu juga akan memicu. Jadi memang sebaiknya semua diatasin juga. Siap. Pola makan yang tidak teratur nih Sobat K, kita harus mewanti-wanti diri sendiri ya, termasuk orang-orang di sekitar kita. Kalau selama ini masih nggak teratur makannya, kemudian kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi makanan tadi yang disebutkan Dokter Syarfi, pedas, tadi apalagi dok? Pedas, kecut, terus kafein ya, Kafein, soda. oke, soda. Padahal enak tuh ya, pedas-pedas Itu kecut semua ya. kesukaanku mas, Iya, gimana? iya. Meskipun penyanyi nggak apa-apa tuh makan pedas-pedas. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tapi nggak bagus ya buat Nggak bagus kesehatan. sebenarnya ya, kalau itu berlebihan ya dok ya. Benar kan? Karena bisa memicu terkena MAH dan GERD. Selain itu stres juga menjadi salah satu indikator nih Sobat K. Kenapa orang-orang bisa terkena MAH and GERD. Kalau gejala-gejala sendiri dok, yang perlu kita waspadai nih? Ya, jadi yang perlu diwaspadai, misal nih paling sering nih muncul tiba-tiba nyeri ulu hati, mual muntah. Habis itu sering sendawa kayak gitu, dan sudah disadari kalau sebelumnya oh iya nih habis makan pedas, oh iya nih belum makan tapi sudah minum kopi. Nah seperti itu, kalau sudah seperti itu sebaiknya sih segera periksa dulu untuk memastikan ya ini penyebabnya apa gitu. Jangan self diagnosis sendiri, karena kalau nanti googling nanti malah cemas yang muncul, panik Jadi sendiri, anxiety. gitu. Oke, itu dia Sobat K, gejala-gejala yang perlu kita waspadai. Nah, nanti kita akan mengetahui juga lebih banyak Sobat K tentang MAH versus GERD, tetap di BTS, berbagi tips sehat.
Masih di BTS, berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sobat Ke bisa nonton di YouTube channel, di website K Radio, maupun Sobat Ke yang dengerin di 102,9 FM, di mobil, di radio konvensional, streaming juga lewat website K Radio. Untuk konten-konten yang episode sebelumnya, kamu bisa langsung meluncur ke webnya atau YouTube K Radio dan Siloam Hospitals Jember. Kita masih mengulas tentang MAH versus GERD bersama Dr. Shervi, ada Mbak Fitria juga nih. Nah Mbak Fitri, ini kan baik banget nih pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Siloam Hospitals, tapi yang kita unggulkan saat ini nih, boleh diinformasikan? Iya, jadi sekarang ini untuk Siloam Hospital Jember ini lagi gencar-gencarnya untuk campaign digital and lab radiologi yang tidak pernah bosan untuk saya sampaikan ya. Jadi ini benar-benar memudahkan buat Sobat Ki yang ada di rumah tanpa harus antri lama ya, efisiensi waktu. Kalian bisa daftar melalui My Siloam atau registrasi di www.siloamhospital.com atau juga download aplikasinya karena ada promo sampai dengan 31 Januari, jadi masih ada waktu nih ya. Ada promo diskon 15% untuk semua produk lab and radiologi. Jadi semua kebutuhan untuk mendeteksi screening ya bisa dilakukan lebih hemat 15% melalui aplikasi My Siloam untuk digital lab. Ya. Dan untuk caranya sendiri teman-teman Sobat Ki yang ada di rumah bisa buka menu layanannya, kemudian juga cek apa lab atau radiologi yang mau dipilih ya. Kemudian juga pilih pemeriksaan dan isi data diri. Dan yang terakhir adalah langsung datang ke rumah sakit sesuai jadwal yang dipilih. Jadi lebih mudah. Nah ya. itu dia, simple banget ya untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan di Siloam Hospitals. Karena Sobat K yang penting sudah punya gadget, nah ini sudah langsung bisa terhubung untuk mendapatkan layanan selama 24 jam penuh. Oh ya nih Dr. Shervi, ada yang bilang MAH itu bisa berubah menjadi GERD. Apa iya itu dok? Bisa aja. Jadi kalau MAH itu seperti peradangan ya, peradangan di lambungnya. Penyebabnya paling sering itu karena produksi asam lambung yang berlebih. Di mana asam lambung yang berlebih pun otomatis dia beresiko untuk mengiritasi yang kita sebut tuh lower esophageal sphincter, yaitu katup itu. Ya, kalau lama-lama terpapar jangka panjang, sering banget itu otomatis katup itu juga akan rusak, bermasalah. Jadi nanti asam lambungnya akan naik ke atas, jadi sensasi kayak terbakar, sering sendawa, rasa pahit di lidah, itu akan muncul juga. Baik, berarti MAH ini awalnya ya dok ya, cikal bakalnya bisa menjadi GERD bisa nanti. seperti itu. Makanya jangan dibiarkan ya ketika udah ada tanda-tanda MAH itu tadi, langsung ditangani, bisa langsung ke fasilitas layanan kesehatan terdekat Sobat K. Langsung ke Siloam Hospitals bisa di Kompleks Lipo Plaza Jember atau langsung dapatkan layanannya lewat aplikasi My Siloam ya Mbak ya. Betul sekali. Nah ini pertolongan pertama yang bisa kita lakukan dok jika tiba-tiba terserang MAH ataupun GERD. Kondisi mungkin kita masih belum bisa langsung nih ke layanan kesehatan. Ya, yang pertama jangan panik ya. Dicoba tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, kemudian bisa dibantu dengan konsumsi, bisa air biasa atau air hangat, atau cemil aja sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Nah kalau dengan dua cara tersebut itu masih rasa nggak enak, bisa kalau memang sudah berulang dan sudah ada sedia obat untuk keluhan bisa dikonsumsi. Tapi seumpama nih ternyata di rumah juga nggak ada obat, nggak usah panik. Kalau memang masih bisa ada fasilitas kesehatan, silakan datang untuk dievaluasi lebih lanjut. Oke, ngemilnya yang penting ngemil yang jangan pedes-pedesan itu ya. Iya, otomatis ya. Jadi bukan Keripik-keripikan. kopi, bukan keripik balado atau yang pedes yang lagi booming kayak gini. Iya. Sekarang itu enggak. Jadi cukup kayak sepotong biskuit aja kayak gitu, atau pisang nggak sampai satu atau satu dua ini ya. Iris aja kayak gitu boleh. Oke, yang penting kita menolong dulu ya diri ya dok ya. Kalau masih ada kendala atau mungkin serasa semakin parah, langsung hubungi layanan kesehatan terdekat sobat. Nah, penanganan atau pengobatan apa yang diberikan rumah sakit nih dok kepada pasien MAH dan GERD ini? Jadi biasanya di saat terjadi serangan ya bisa juga kita kasih golongan obat itu PPI, proton pump inhibitor. Kalau di rumah sakit kita berikan secara injeksi.
Kenapa gitu? Ya karena untuk mengejar reaksi yang cepat gitu. Biasanya PPI nanti kalau memang ada keluhan kayak mual, muntah bisa ditambah anti mual seperti itu. Oke. Yang penting pasien juga menyesuaikannya, Dok ya. Iya. Segala yang disampaikan oleh dokter ya atau petugas medis itu supaya demi kesembuhannya. Sobat K juga ada pantangan mungkin yang perlu dilakukan oleh pasien-pasien ini. Ya, pantangan otomatis dari segi minuman otomatis hindari yang kafein, Oke. yang soda, alkohol seperti itu. Kalau makanan yang terlalu asam, ya pedas. Kemudian beberapa sensitif juga dengan coklat atau produk dairy, ya. Jadi sebaiknya sih pada penderita GERD maupun MA itu punya list. Jadi habis makan ini nih kok perutnya sakit. Yeah. Jadi lebih baik saat sudah ada keluhan sebaiknya tidak ditambah dengan makanan yang menjadi pemicu seperti itu. Oke, nah Sobat K, tentunya kalau kita sudah mengetahui bagaimana pengobatannya, penanganannya, pantangan juga, sebenarnya kita tuh nggak pengen sakit ya. Nah kalau bisa kita tuh sehat terus supaya nanti kita nggak harus mengalami ya harus konsumsi obat tuh nggak enak ya sebenarnya ya. Konsumsi obat tuh nggak enak, makanya Sobat K selalu jaga kesehatan. Nah, salah satu caranya adalah melakukan screening ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Nah, nggak bosan-bosan juga buat Sobat K, coba lebih aware lagi sama kesehatan ya, jangan tunggu sakit karena adanya Siloam juga bisa membantu buat Sobat K bisa mendeteksi sejak dini. Salah satunya kalau udah ngerasa udah nggak nyaman, kapan terakhir MCU bisa langsung aja mungkin datang karena kita ada paket Prima Basic dan juga Prima Medium di mana itu udah mulai GAC ya, gula darah, asam urat, kolesterol yang itu tentunya udah sangat terjangkau dengan harga sekitar 300 ribuan aja udah bisa screening untuk MCU tadi. Dan juga jangan lupa buat Sobat K yang ada di rumah, kalau misalkan apa yang sudah disebutkan tadi dengan Dokter Servi, terus kemudian betul kata Mas Iksan, jangan mendiagnosa sendiri atau self diagnosis ya, mungkin bisa langsung datang ke Siloam aja ya, karena penting banget untuk bisa bertemu dengan dokter supaya nggak salah dalam penanganannya. Bisa bertemu dengan Dokter Servi. Untuk jadwalnya sendiri ada di hari Senin dan Jumat untuk jam 18.00 sampai jam 20.00, kemudian Selasa sampai dengan Kamis di jam 16.00 sampai jam 20.00. Dan hari ini. Ya, betul sekali. Dan juga ada informasi buat Sobat K yang ada di rumah bahwasanya untuk poli penyakit dalam, poli anak dan juga poli obgyn sekarang ini ada di lantai 3. Jadi mungkin yang belum pernah ke Siloam, ini info baru. Jadi nanti daftarnya tetap di GF tapi untuk polinya ada di lantai 3. Lantai 3 nih yang biasanya dulu dipakai tempat-tempat buat vaksin gitu ya. Dulu ya. Dapat biasanya ada kegiatan-kegiatan tuh ya. Ya, lobby. Oke, di lobby lantai 3. Jangan lupa Sobat K, kalau misalkan kamu juga pengen dapat terus update informasi seputar Siloam Hospitals Jember, follow Instagramnya @siloamjember. Kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Sore ini kamu masih menyaksikan BTS Berbagi Tips Sehat, bisa didengerin juga lewat radio konvensional maupun streaming di website K Radio. Salah satu yang membuat kita semakin mudah di zaman sekarang itu adalah konsultasi, nggak harus ketemu ya Mbak ya. Ya, Bisa langsung lewat gadget kita. Ini juga termasuk tren ketika di awal-awal pandemi dulu nih. Ya. Gimana nih dengan Siloam Hospitals? Ya, Siloam Hospital Jember itu terutama untuk SHG ya, itu selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya digitalisasi. Jadi salah satunya ada di satu genggaman di aplikasi My Siloam, udah bisa book appointment, udah bisa telechat, udah bisa digital lab and radiologi hanya dalam satu genggaman aja. Nah, ini ada salah satu fitur yang ada di My Siloam, salah satunya adalah namanya telechat. Jadi bisa chat dengan dokter, hashtagnya chat dokter Siloam itu ya, tanpa biaya untuk menjawab semua pertanyaan kesehatan. Jadi misalnya, dok ini saya sakit ini harus kemana, harus ngapain, itu mungkin bisa lebih mudah. Jadi nggak harus datang juga. Jadi mungkin sebelum datang udah bisa konsultasi dulu lebih awal dan mau melakukan tindakan apa. Ya.
Nah, nanti kan memang tidak cukup ya hanya lewat telechat aja, ketemu langsung kan nanti bisa juga dianalisis juga ya dok ya. Lebih jauh lagi nih soal penanganan apa yang Sobat K bisa dapatkan di Siloam Hospitals Jember. Terus ada lagi nih Mbak, yang biasanya kadang-kadang Sobat K itu tanyakan mengenai mamografi. Ya, nah ini salah satu program yang diperpanjang. Jadi sebelumnya memang untuk memperingati bulan kesadaran kanker payudara, tapi karena memang dari Siloam atau HO sendiri memperpanjang program ini, diharapkan mungkin Sobat K untuk yang berusia di atas 40 tahun ya Mas ya. Ini silakan yang ingin mendaftar bisa mungkin melalui K Radio ya, Oh, bisa atau ya? mungkin juga bisa langsung ke Instagramnya @siloam_jember. Jadi pemeriksaan untuk screening kanker payudara menggunakan alat yang namanya mamografi gitu. Jadi silakan, kami membuka kuota sebanyak-banyaknya, terutama untuk masyarakat Jember yang ada di desa maupun komunitas-komunitas seperti Kowani ataupun PKK ataupun yang berkontribusi lah intinya ya. Jadi kami sangat-sangat terbuka karena ada donasi yang kami salurkan untuk masyarakat khususnya Jember. Oke, nah itu yang perlu kita lakukan juga, pemeriksaan mamografi untuk cewek-cewek nih Ya, untuk wanita perempuan ya, wanita. usia 40 tahun Usia ke 40 atas. tahun. Nah, balik lagi kita membahas MAH versus GERD nih. Kalau seandainya kita mengabaikan gejala-gejala tadi, dampaknya apa nih dok? Jadi kalau kita mengabaikan, otomatis tubuh kita juga suatu saat akan kecapean. Oke. Jadi nggak bisa healing sendiri, sembuh sendiri. Ya, komplikasi yang sering pada kita bicara MAH nih ya, di mana dia peradangan, itu kalau makin lama memberat, ya bisa terjadi tukak lambung atau lambungnya sekarang nggak cuma radang, tapi ada lukanya, terjadi pendarahan di lambung. Misalnya gejalanya ya sudah seperti ada muntah darah, terus BAB-nya hitam, tapi hitam yang lembek kayak petis. Jadi kalau hitam keras jangan panik, waduh nih saya pendarahan Kena, lambung, iya. bukan ya. Jadi itu kalau untuk MAH. Nah, sedangkan kalau GERD sendiri karena asam lambung yang terus mengiritasi sel-sel tenggorokan ya, itu bisa terjadi perubahan dari sel itu, di mana nanti ujung-ujungnya yang kita sebut dengan salah satunya kanker itu gitu. Untuk Oke. yang Kanker apa itu namanya dok? Kok seperti itu? bisa kita sih ada tergantung dari Oh, tipenya. tergantung Ha-ha. tipenya ya. Tipenya, jadi taunya ini sel apa ya harus dilakukan pertama ya biopsi, diambil sampelnya, dicek dengan patologi anatomi, selnya menuju lebih ke sel squamosa atau adenocarcinoma. Nanti ya otomatis penanganannya juga pun berbeda gitu. Oke, tapi bisa disembuhkan total atau mungkin nanti akan nempel terus nih? Iya, jadi sedini mungkin. Oleh karena itu ya kita anjurkan sedini mungkin, semakin baik cepat diketahui, Oke. semakin kita mencegah terjadinya komplikasi. Jadi kalaupun MAH dan GERD itu bisa sembuh total, bisa banget selama nih pencetusnya sudah kita tangani. Oke. Ya paling sering ya pola makan, jenis makanan, stres, manajemen stres ya, lifestyle ya, olahraga itu ya juga diperlukan seperti itu. Oke, makanya kita nggak boleh skip sarapan gitu ya mbak ya? Skip Selain itu sarapan. ada satu kata-kata dokter Servi tadi, stres ya. Iya, Jadi iya. nggak selalu melulu dari apa yang kita makan, tapi Kayak hidup itu mindset salah satunya juga, pemicunya pada berpengaruh. stres. Tapi gimana, kerja aman kan? nah itu tadi ya. Ya selalu ada memang Ada, ya. cuma kan sekarang gimana kita menyikapi ya. Betul, Ya, Jadi menyikapi. kalau sudah stres ya janganlah makan pedas, janganlah, Ditambahin oh, gitu ya dok ya Oke. penyebabnya. Tentunya kita juga perlu tahu nih dok, mencegah MAH and GERD ini apa aja yang harus kita lakukan? Ya otomatis makan yang teratur, ya. Kemudian ya sebisa mungkin tidak berlebihan dalam konsumsi pedas, kecut. Oke. Habis itu ya soda, kafein kayak gitu tidak berlebihan gitu. Kalau sudah merasa waduh nih setelah makan pedas atau minum kopi ya, minum kafein kok langsung nggak enak, ya sebaiknya nggak usah dilanjutkan seperti Oke. itu. Dan sebaliknya juga sobat langsung screening ya. Screening ini penting banget untuk mengetahui sebenarnya kondisi tubuh kita fit atau tidak Iya. saat ini, daripada nanti terlanjur penanganannya lebih lanjut lagi, mungkin akan
keluar kos juga ya kan ya, Iya. kadang ya kosnya, terus waktu kita juga. Maka sedari dini adalah lakukan screening. Nah, setelah ini kita akan tahu Sobat K, mitos dan fakta yang beredaran. Ini sebenarnya pernyataan ini mitos atau sebenarnya fakta. Tetap di BTS berbagi tips sehat. Ini adalah segmen terakhir BTS berbagi tips sehat, episode Mah versus GERD. Kalau di episode terakhir, seperti biasa kita akan mengupas sebenarnya pernyataan ini masuk mitos atau fakta Sobat K. Tapi sebelumnya, kalau misalkan Sobat K melakukan screening, nah ini salah satu yang bisa dilengkapi, kita melakukan cek gula darah ya Mbak ya, untuk mengetahui juga kondisi kesehatan nih. Oke, yang paling dasar salah satunya adalah cek gula darah, asam urat, kolesterol. Nah, teman-teman yang ada di rumah nggak usah khawatir ya. Mungkin banyak yang masih punya paradigma bahwa di Siloam mahal atau gimana ya. Kenyataannya tidak ada kata yang mahal untuk kesehatan ya. Oke. Jadi jangan pernah sayang daripada nanti keluar uang banyak kayak di kata. belakangnya, Nah, mending di betul. depannya. Nah, ini jadi ada lagi campaign dari Siloam. Cek aja dulu. Paket cek diabetes mulai dari 200 ribuan. Nah, kayak aku misalnya, aku juga ada keturunan diabetes. Ini mungkin jadi salah satu juga nggak harus nunggu usia tua ya dok ya. Iya. Jadi masih muda, silakan buat Sobat K yang mau screening di Siloam. Paketnya ada bukan hanya diabetes ya, cek kolesterol, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, mulai dari 200 ribuan aja. Jadi buat Sobat K, yuk buruan di-download My Siloamnya, terus juga jangan lupa di-booking untuk cek gula darah atau kolesterol itu tadi. Kemudian juga salah satunya Mas, kalau nggak bisa datang ke Siloam, gimana nih mau cek lab atau mungkin perawatan luka, fisioterapi dan lain sebagainya, nggak usah khawatir karena Siloam juga ada layanan Siloam at Home atau home care ya, dimana free charge untuk 10 km maksimal. Jadi yang mungkin masih di area Jemberan ya, yang mungkin urgent nih nggak bisa untuk dibawa ke rumah sakit, kita bisa untuk melakukan home care ya, dan juga book appointment dulu H-1 tentunya supaya kita bisa terjadwal gitu ya. Itu sih. Oke, benar, home care. Tapi kalau sekalian ke sana kan ada fasilitas digital lab juga tuh loh, Mbak. Nah itu, jadi pokoknya kita paling lengkap sih Mas. Oke. Jadi bisa online, bisa offline, dan ditunjang juga dengan Digital. ya betul sekali. Siap. Nah, itu dia Sobat K, layanan-layanan yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri. Kita ke mitos dan faktanya sekarang. Nah, yang pertama. Nah, jadi kita nggak pakai kipas sudah sekarang, Dok. Oh, Udah gitu. muncul nanti. Oh, Iya. iya. Kalau episode sebelumnya kita masih pakai kipas ya, sekarang nggak. GERD itu bisa berkembang menjadi kanker. Mitos atau fakta, Dokter? Fakta. Oh, fakta ya. Tapi ada tapinya nih. Apa Ya. ini? Tapi ya itu kita lihat paparan yang lama dan pengobatan yang tidak adekuat, tentu dia akan menyebabkan perubahan sel yang dari lambung sama esofagus tuh tenggorokan, dia akan berubah, itu yang ujung-ujungnya nanti ke kanker. Tapi kalau selama GERD itu dari awal sudah ditangani dengan bagus, ya tentu untuk ke kanker itu kecil, makin resikonya makin kecil seperti Siap. itu. Makanya ada pemeriksaan ini apa endoskopi itu ya namanya. Iya. Salah bener. satu layanan yang ada di Siloam. Nah, yang dimana mungkin ini untuk awam aja deh ya. Iya. Jadi endoskopi ini kan ada prosedur di mana tanpa pembedahan yang besar ya dok ya, menggunakan alat yang di situ dimasukkan melalui mulut ya, mulut ya. Jadi Seperti itu. mungkin lebih simpelnya, jadi kita prosedurnya itu ada selang, di ujung selang itu ada kamera, dan selang itu dimasukkan dari, kita kalau bicara endoskopi itu pemeriksaannya dari mulut, nanti selang itu akan masuk ke tenggorokan, nanti dari mulut ke tenggorokan, ke lambung, nanti bisa dievaluasi. Jadi biasanya juga kita ada kamera itu terhubung dengan monitor, nanti kelihatan nih, oh ini loh ada lecet, oh ini ada luka seperti ini, baik-baik aja gitu, bisa dengan endoskopi. Salah satu ya screening kalau memang GERD atau MA-nya sering kambuh dan tidak membaik dengan obat. Apalagi kalau disertai kok berat badan makin turun, terus ada pendarahan ya, misalnya kayak pendarahan seperti tadi, muntah darah atau BAB hitam, sebaiknya harus segera
untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Salah satunya ya endoskopi itu. Endoskopi. Oke, yang berikutnya, faktor genetik berperan penting dalam penyebab GERD, dok. Fakta. Fakta juga ya? Jadi kalau faktor genetik itu lebih nanti dia ke ini kayak otot ya pesarafannya ya pesarafan pada sphincter itu. Kalau memang dari orang tua ada yang GERD, resiko menurun ke anaknya itu ada. Tapi tetap ada tapinya. Selama anak tersebut tetap menjaga ya, jadi lebih aware ini orang tua nih sudah ada GERD ini. Jadi dia sudah nggak makan pedas yang secara berlebih ya, kecut, soda, Lifestyle-nya kopi, dijaga, lifestyle dijaga, tentu ya GERD itu nggak akan muncul. Sama pada kasus-kasus misal kayak diabetes, hipertensi ya. Jadi kan nggak melulu nih orang tua diabetes, anaknya diabetes, enggak. Selama triggernya ya pemicunya itu nggak muncul, tentu otomatis ya dia nggak akan timbul juga diabetes maupun darah tingginya, hipertensinya seperti itu. Tidak perlu khawatir ya kalau seandainya ada keturunan yang punya GERD atau MAH ini. Yang berikutnya, GERD menyebabkan kematian. Ini mitos atau fakta, dok? Mitos banget. Mitos banget ya. Ya, mitos. Jadi kita perlu luruskan ya. Jadi kalau GERD itu nggak bisa menimbulkan kematian yang mendadak. Oke. Ya, tapi GERD itu efeknya lebih ke kehidupan sehari-hari. Kenapa gitu? Kan pasti akan mengganggu sekali ya dari keseharian. Ya kalau GERD itu kan lebih GERD maupun MAH itu sering muncul pada tengah malam, otomatis kurang istirahat. Besoknya jadinya pekerjaan jadi kacau, stresor bertambah seperti itu. Nah, kalau untuk yang paling sering menyebabkan kematian mendadak itu paling sering itu adalah memang serangan jantung. Ya, jadi kalau Sobat K ada yang ini saya nggak tahu nih GERD atau jantung, ya sebaiknya tetap konsultasi dulu. Ya. Nanti dokter yang akan evaluasi, paling nggak pemeriksaan yang nggak invasif itu adalah elektrokardiografi ya EKG. EKG. Terus ya nanti silakan juga konsultasi dengan dokter jantung. Kalau dokter jantung menyatakan ini nggak apa-apa nih jantungnya aman, ya percayalah kalau itu bukan sakit jantung. Oke. Gitu. Ya. Siap, yang penting datanglah ke fasilitas layanan kesehatan terdekat, Sobat K. Salah satunya ke Siloam Hospital Jember. Berikutnya, mengkonsumsi jeruk nipis dan lemon meningkatkan resiko MAH, dok. Fakta. Fakta memang ya. Ya. Jadi meski lambung kita pH-nya rendah, tapi bukan berarti ditambahin ditambahin konsumsi yang asam, dia akan baik-baik saja. Enggak. Yang kondisi terlalu asam pun lambung juga akan bermasalah, iritasi yang ujung-ujungnya jadi menyebabkan keluhan ya kayak sakit MAH itu panas, nyeri, sampai mual muntah atau diare, terus sensasi terbakar, GERD itu, terus sering sendawa, seperti itu. Jadi itu fakta. Fakta. Tapi kalau ya kita masih bisa membatasinya lah ya, dok ya. Bisa. Karena kan demi kesehatan Iya, juga ya jeruk jadi nipis. intinya sih tidak Tidak berlebihan. berlebihan. Lah. Oke, kadang-kadang diet itu loh, Mbak ya. Iya. Diet Minum jeruk nipis. Sama madu. Nah, beberapa memang dok teman saya nih minum pagi hari minum madu sama jeruk nipis, perutnya nggak ada masalah dok. Saya boleh coba enggak? Kalau dari saya pribadi saya nggak menyarankan karena masing-masing tubuh orang itu kan beda-beda ya. Ya mungkin ya temennya memang nggak ada riwayat sakit GERD atau MAH ya, jadi bisa dengan diet seperti itu kayak gitu. Oke, berikutnya dok, penderita MAH bisa berpuasa asalkan tetap minum obat nih dok. Sebenarnya atau mitos fakta? ya. Jadi sebenarnya selama kita berpuasa itu kan kita ibadah ya. Oke. Niatan ibadah tentu akan stresornya pasti akan lebih sedikit karena kita fokusnya ini saya ibadah nih, Iya. pasti kuat nih untuk puasa sekian jam kayak gitu. Ya. Cuma memang pada kasus yang sudah dalam pengobatan atau sedang ya dalam pengobatan memang kadang ya perlu dibantu dengan obat. Tapi selama itu masih ringan ya nggak jarang terjadi kekambuhan dan selama ini nggak ada obat rutin yang diminum, bisa kok tanpa obat.
Oke, berarti tidak perlu khawatir ya. Misalkan mau menjalankan puasa, penderita main masih bisa. Bisa. Hanya ada kondisi tertentu aja ya, Benar. Dok ya. Baik, nah itu dia Sobat K, mitos dan fakta yang sudah diulas langsung oleh Dr. Syarfi. Tentunya sebelum kita akhiri kebersamaan kita kali ini, mungkin ada informasi dulu nih, Mbak Fitri. Ya, tentunya buat Sobat Ki yang ada di rumah, banyak sekali layanan kesehatan dari Siloam Hospital Jember yang bisa menunjang kesehatan Anda ya. Salah satunya juga balik lagi Fitria ingatkan, jadi di Siloam sendiri sudah lengkap untuk alatnya, terutama di radiologi itu ada yang namanya MRI ya, kemudian juga CT scan, kemudian ronsen untuk X-ray-nya juga, kemudian USG Mamei dan juga mamografi. Jadi intinya di Siloam Hospital Jember itu banyak sekali layanan dan juga bisa menjadi pusat rujukan juga Mas, karena one stop stop service. Jadi intinya buat Siloam ini memberikan yang terbaik untuk semuanya. Dan untuk informasi yang lebih lanjut jangan lupa follow account Instagram kami di @siloamjember karena banyak promo yang akan kita share juga di tahun 2024. Salah satunya ada tua-tua lincah ya. Oke. Itu yang jangan lupa kita juga sosialisasikan bahwa mulai dari 500 ribuan aja sudah bisa untuk screening osteoartritis. Jadi sudah include biaya bertemu dengan dokter dan juga untuk screeningnya. Jadi murah banget untuk bisa mendeteksi sejak dini seperti itu. Baik, nah itu dia informasinya. Mungkin dari dokter ada conclusion-nya mungkin dari bahasan kita. Jadi untuk Sobat K, apapun keluhannya sebaiknya tidak self-diagnosis, sebaiknya tetap dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Nanti kalaupun memang perlu pengobatan, pasti akan diberi obat. Jadi nggak self-diagnosis, tidak konsumsi obat sendiri juga. Tetap yakinin selama kita pola hidup sehat, tidur cukup, manajemen stresor kita bagus, otomatis penyakit itu nggak akan datang kok ke kita. Oke, siap. Terima kasih Dokter Syarfi. Terima kasih Dok. Mbak Terima Fitri. kasih Mas. Terima kasih juga ya. Pembahasan kita hari ini menarik sekali Sobat K. Jangan lupa kalau mungkin ada kendala-kendala dalam Sobat K mungkin mengalami masalah kesehatan, salah satunya terkait MAH sama GERD, segera langsung Sobat K ke Siloam Hospital Jember atau hubungi dulu layanannya. Bisa download aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store maupun App Store. Sampai ketemu lagi Dokter Syarfi, Fitri. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih juga Sobat K untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di BTS edisi berikutnya. Sampai jumpa, selamat sore.